Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Dan gue kaget ngeliat transfernya memang. Walaupun rataan dari PSM ya. Dan jangan lupakan faktor Bernardo Tavares itu akhirnya melatih dari awal musim. Di Liga kira-kira siapa klub yang bisa menghentikan dominasi Persib? Keren nih pertanyaannya. Kalau ngelihat dari beberapa transfer yang dilakukan, Persija cukup oke. Tapi tiba-tiba ada satu klub yang menurut gue agak takjub juga ngelihat transfernya. Karena langsung aja gue ngomong Persebaya gitu ya. Karena manajemennya Azrul ini setahu gue tidak jor-joran biasanya. Tapi lebih mementingkan sustainability klub. Makanya dia juga kembangin bisnisnya gitu. Karena keuangan di klub kan lu tahu sendiri, kembang kempisnya kan risikonya tinggi kan. Katanya kalau udah buka keran nggak bisa nutup lagi tuh. Bocor ya. Jadi dia harus gimana strategi sustainnya bisa lama biar klub itu terus berkesinambungan kan. Dan gue kaget ngeliat transfernya memang. Walaupun rataan dari PSM ya. Dan jangan lupakan faktor Bernardo Tavares itu akhirnya melatih dari awal musim dengan persiapan matang, dengan pilihan pemain dia sendiri. Musim lalu kan dia masuk di tengah musim. Sekarang dari awal nih. Sementara kalau lu lihat rekornya dia ya, Tavares itu kan di PSM salah satu pelatih yang paling adaptif dengan transisi yang paling bahaya gitu loh. Sementara pemain-pemain terbaik PSM udah dibawa nih ke Persebaya, Yuran Fernandes, Gladson di sana, ada Lasinari dan beberapa pemain-pemain baru yang menurut gua ngeri juga Persebaya di musim depan nih. Nah, gimana Persija? Persija kan targetnya gila nih. Bukan cuma dari manajemen, tapi gubernur juga ikut-ikutan menargetkan Persija harus juara sebagai kado 500 tahun Jakarta. Tahun depan 500 tahun. 500 tahun. Jangan lupa Persebaya 100 tahun tahun depan. Siapa yang lebih penting nih? Iya, Sintayong diangkut. Sintayong diangkut dan kualitas pemain-pemain yang direkrut ya gue nggak tahu ya seberapa bagus juga. Menurut lo kira-kira target juara untuk 500 tahun Jakarta itu tercapai nggak sih dengan Sintayong? Kalau yang diinginkan Sintayong dituruti gitu ya, diiyakan lah oleh manajemen, bisa jadi nanti ini seru nih. Karena satu lagi faktor STY-nya ya. Cuma gini, gue agak sedikit penasaran karena kan dia bilang dalam satu preskon dia akan main lebih terbuka ya. Masalahnya kan gua nggak pernah lihat itu. Sepanjang dia ngelatih Indonesia, permainannya kan nggak begitu. Pragmatis. Gitu kan. Lebih pragmatis, walaupun hasilnya oke ya. Dan kalau ngelihat rekornya gitu ya, di mana terakhir dia dipecat di klub Korea, gua lagi menunggu apakah memang sebagus ini ya. Gua lagi nunggu juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu karena sekarang dia day by day bersama klub. Jadi mungkin saja bukan jaminan dia akan gagal, bukan jaminan juga dia akan langsung juara. Cuma kalau nggak juara dalam prosesnya misalnya dia peringkat kedua atau peringkat ketiga, menurut gue sih nggak gagal lah. Sekarang yang mau juara 18 klub di Super League yang ikut itu mau juara gitu. Emangnya tim-tim lain silahkan kan nggak juga. Kalau away kan mereka akan ngasih perlawanan keras gitu kan. Dan faktor pemain asing pilihan STY sendiri nanti kan akan berperan ya. Dan inilah maksud gue, ini juga tantangan nih bagi manajemen Persija dengan pemain pilihan STY dan pemain yang sudah ada. Kepake nggak sama STY gitu maksud gue. Masalahnya kan Persija ambisius nih. Kalau kita lihat Mauricio Sosa kemarin kan kurang bagus kan? Peringkat 3. Gua agak sayang juga sih sebenarnya. Peringkat 3, poinnya poin tertinggi sepanjang sejarah Persija di sejak era Liga 1 kan. Dipecat juga loh. Iya kan? Padahal lumayan oke dia. Iya, poinnya tertinggi. Tertinggi. Bahkan saat mereka juara itu poinnya nggak sampai segitu. Nah, tapi dipecat juga. Ya itulah. Karena peringkat 3 gitu. Dianggap gagal ya. Dan peringkat 3-nya kan itu di pekan-pekan terakhir kan. Ibaratnya masih ngelawan loh. Masih bersaing ketat lah. Memang ada yang bilang evaluasinya itu Mauricio Sosa di beberapa match itu yang harusnya dapat poin hilang poin. Betul. Itu yang mengganggu akhirnya peluang untuk jadi juara. Puncaknya lawan Persib kalah gitu kan. Tapi maksud gue sebenarnya dibilang gagal sih kalau menurut gue nggak juga ya. Karena secara permainan oke, pemain udah nyatu semua, pemain Brazilnya.
Nah sekarang kan mulai lagi dari awal gitu. Bisa nggak STY? Kontraknya 3 tahun lagi 3 kan? tahun. Panjang loh 3 tahun dan dia dikasih beban untuk ngembangin pemain muda. Ini kan agak kontradiktif ya. Jadi harus Tapi juara pemain juga. muda Persija tuh oke, Oke, bagus. betul, Sebenarnya betul. Udah siap dari mereka sering tampil di kelompok usia kan, Iya, kayak Donitri, Donitri. Raihan Hanan. Udah oke semua sih. Siap lah untuk mengarungi musim depan tuh. Tapi melatih klub dan timnas kan 2 hal yang berbeda. Iya. Tidak gampang. Iya. Banyak pelatih timnas yang berhasil gagal di klub. Iya. Solari misalnya contohnya, juara dunia tapi di Chelsea berantakan kan Iya dia. banyak faktor pasti. Iya, ada banyak faktor yang terjadi. Sedangkan Persija ini ekspektasi dari bot ini sangat tinggi banget ya. Iya. Tadi dibilang Mauricio Sousa saja dipecat ternyata. Apa yang akan terjadi dengan Sintayong? Apakah dia bisa mengatasi semua ekspektasi itu atau jangan-jangan dia bakal berhenti di tengah jalan nih? Wah itu sebenarnya kita kan nggak tahu, kita lihat aja. Dia kalau dia sudah terima dengan target itu berarti dia merasa dia mampu, dia bisa kan. Tinggal kita lihat aja karena ini belum kejadian semua nih, belum kejadian semua. Tapi kalau gua lihat dengan bagaimana dia serius membeli pemain yang dia inginkan, dia bawa beberapa staf kepelatihan yang dia percaya, rasanya sih dia memang mengejar itu ya gitu. Jadi bisa dipastikan Super League musim depan sangat-sangat seru. Berarti kesimpulannya yang bisa menggoyang dominasi Persib hanya Persija dan Persebaya. Sejauh ini. Borneo? Kadang-kadang tuh gue lagi nungguin nih transfer Dewa siapa, Borneo, Iya. Malu. Iya. Dewa juga pelatihnya belum diumumkan. Belum fix. Katanya Luis Mia katanya. Bukan si aduh kok gue lupa ya. Iya. Pemain Brazil deh kayaknya. Iya sempat Brazil, ya? isunya kan sempat santer Coba dicek deh. Ya, Luis pelatih Mia Dewa. dan si Patrick Kluivert kan. Ya kalau Patrick Kluivert tertarik sih, bagus itu. Menarik. Bagus waktu jadi pemain iya. Iya. Oke, jadi baru 2 itu aja ya. Even Borneo pun belum ya, Borneo masih Iya belum kelihatan ya. karena belum ada pergerakan yang signifikan gue lihat dari sisi transfernya. Nggak tahu nanti last minute ya. Tiba-tiba dapat nama Belum besar. diumumin Kayak Dewa. Persib last minute kemarin dapat Tom Haye Iya, sama tuh, hai. Eliano kan Itu langsung game changing tuh. langsung berubah. mengejutkan gitu. Iya. Jadi baru ada 2 nih, Persija sama Persebaya. Persebaya Ya, buat ngeganggu Persib. Tapi ya biar gimana kompetisi kita kan muaranya ke timnas. Oh iya pasti. Ke timnas tuh. Kalau istilah gini, kalau tadi Persib bisa diganggu sama 2 tim itu. Iya. Kalau timnas Indonesia di Piala AFF, siapa bisa ganggu timnas untuk jadi juara? Udah pasti Vietnam sama Thailand kalau menurut gua. Dua itu Pesaing ya. terberat ya itu. Ya ini kita mau bahas AFF berarti ya. Iya. Menurut gua sih sekarang cukup terbuka peluang kita karena 4 pertandingan John Hertman kalau lu lihat, Bagus. gua ya tepuk tangan lah ya. Sangat-sangat kagum gitu ya, fleksibilitas Ya. kata kunci di sepak bola. Kalau Ais tuh main bola dia stay aja di situ. Enggak, faktor U soalnya. Iya. Fleksibilitas kita oke banget. Terus dia nggak ngerubah banyak sistem bertahan kita kan yang sudah dibangun STY. Sih. Malah dia lebih improve, misalnya fluiditas Kalau nggak nyebut Patrick Kluivert. back. Udahlah itu. Kan ada andil Kluivert juga ya, padahal ya. Kenapa Kluivert STY? juga. Lu tau nggak? Kalau Kluivert bagus, minimal dia pasti jadi pelatih di klub-klub Belanda. Belum. Minimal. Dia masuk kandidat itu loh, pelatih timnas Belanda loh. Oh iya sempet ya. Kandidat doang mah orang bisa masuk-masukin aja. Saingannya Ten Hag. Gua kadang lebih Belanda dibanding orang Belanda sendiri. Gua tahu banget itu KNVB calon-calonnya siapa aja gitu. Iya, Kluivert ya. Nah. Balik ke timnas. Jadi cukup besar peluang. Ya, tapi gini ya, 4 match awal itu kan uji coba sih, Pak. Iya. Tekanannya nggak terlalu besar kan. Dan masih banyak diasporanya Iya. kan, pemain kita yang main di luar. Nah, sekarang kan kayaknya mungkin nggak akan ikut Nggak karena semua. bukan agenda FIFA, nggak semua. Tapi kan menurut gua beberapa pemain lokal yang dicoba waktu uji coba kemarin kan cukup oke sebenarnya. Donitri, Raihan Hanan gitu ya, Beckham. Secara kualitas apalagi lawan-lawan kita di ASEAN harusnya kita bisa compete lah gitu. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!